Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselarasan, keimanan, kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga panjenengan sedoyo diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, ilmu yang manfaat, dan apa yang panjenengan cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita sholawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, lama saya nggak mengisi konten karena memang lagi sibuk di luar. Di pembahasan kali ini saya kepingin sekali membahas tentang Al-Ustadz Wahfi, dimana Al-Ustadz Wahfi ini beliau termasuk garda terdepan dalam polemik nasab yang terjadi di kalangan keturunan Wali Songo dan keturunan para Ba'alawi atau para habaib. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat mengapresiasi ya dengan keberanian Al-Ustadz Wahfi ini, dengan tangguhnya, dengan gagahnya, dengan kecerdasannya, kepintarannya yang terus terang saya kagum, cerdas. Beliau juga ilmunya tinggi, pintar, juga murid dari seorang ulama besar juga. Ustadz Wahfi ini dalam perdebatan atau dalam penyampaiannya tentang polemik nasab sangat luar biasa. Beliau sangat kekeh dengan pendiriannya, di mana untuk menanggapi serangan-serangan yang dari pihak keturunan Wali Songo itu sungguh luar biasa. Akan tetapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Wahfi ini menanggapi dan istilahnya bahasa Jawanya nyauri. Wahfi ini dalam menanggapi ulama-ulama yang notabene berbeda pendapat dengan Al-Ustadz Wahfi ini di medsos, beliau sangat lantang, sangat keras. Bahkan sedikit yang saya sayangkan, kadang
menanggapi seorang ulama, menanggapi dari seorang kiai itu sudah tidak memakai titel. Beliau langsung sebut nama. Dia langsung, misalkan ada ulama yang bernama Kiai Ahmad umpamanya, dia sudah tidak memakai nama kiai lagi, tapi dia langsung si Ahmad ini, si Imad ini, si Qodri ini. Itu bagi saya sangat kurang beradab. Beliau notabene orang yang cerdas, yang ilmunya tinggi, yang dididik di pondok pesantren, murid dari ulama besar, tapi menanggapi ulama-ulama yang berbeda pemikirannya dengan beliau, kok yang dipanggil hanya namanya saja, tidak memakai kiai, tidak memakai gus, tidak memakai ulama atau apalah. Dia seakan-akan sudah di atas awan, sudah tinggi banget tingkatannya karena membela para habaib. Ya, keyakinannya dalam membela habaib itu monggo, bagus, karena itu keyakinan Al-Ustadz Wafi itu sendiri. Tapi dalam adabnya menanggapi ulama-ulama dari daerah-daerah terus hanya dipanggil namanya saja, seakan-akan dia itu sudah satu tingkat atau lebih bertingkat-tingkat di atas ulama itu, sehingga hanya disebut namanya saja. Itu bagi saya sungguh kurang adabnya. Panjenengan itu masih muda, masih banyak belajar, perjalanannya masih jauh. Ya sedikit ditata ucapan-ucapannya itu tentang memanggil ulama-ulama itu. Walaupun kalau misalkan habaib yang manggil nama ke ulama-ulama itu, monggo terserah. Tapi jenengan sebagai orang Jawa, jenengan sebagai orang Timur, orang Indonesia yang di situ dididik akhlak adabnya, pakailah hal-hal itu, pakailah adab-adab asornya itu dipakai. Ya mungkin kalau saya pribadi berhadapan dengan Al-Ustadz Wafi ini, dalam berdebat mungkin saya kalah. Dalam keilmuan jauh kalahnya lagi saya. Saya hanya memandang, melihat dari cara beliau dengan Kiai A, Kiai B, Kiai siapa, berani langsung sebut nama. Si siapa. Naudzubillah. Seharusnya walaupun beda pendapat, beda pola pikirnya, itu masih menggunakan penghormatan, masih menggunakan adab lisan. Jangan karena sekarang masih moncar-moncarnya, masih terlihat garangnya, terus andap asornya hilang. Al-Ustadz, saya sangat menghargai panjenengan. Dari keilmuannya saya yakin panjenengan itu orang yang luar biasa, yang hebat tentang keilmuannya, berani berdebat di media,
bahkan dengan lantangnya siap berargumen lah dan lain sebagainya. Al Ustadz Wafi, eman-eman, panjenengan masih muda. Panjenengan masih muda, dijaga lisan panjenengan dalam penyebutan kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama yang asli dari Nusantara, yang asli dari Jawa atau dari Indonesia. Saya sendiri menghormati para habaib, saya sendiri menghargai beliau-beliau yang alim, yang soleh. Banyak teman-teman habaib yang dengan kiai-kiai juga sangat hormat, sangat ngajeni, dan begitu sebaliknya. Saya juga hanya teman-teman habaib, dimana beliau-beliau juga sangat santun, berbicara juga halus, manggil kiai juga nggak pakai namanya saja, walaupun kadang berbeda dalam berpolitik, dalam berargumen. Panjenengan jangan pernah melupakan itu, jangan pernah melupakan adab-adab itu. Takutnya ndak kecetet, gitu aja. Jika yang panjenengan perjuangkan itu memang benar, memang hak, monggo panjenengan yakini itu benar. Beliau-beliau juga meyakini mungkin bahwa statement beliau-beliau juga benar. Saling menghormati, saling menghargai, jangan lupakan adab budaya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Ustadz Wafi. Monggo berjuang, monggo berjuang. Kita sesama muslim, nabi kita juga sama, duriyah juga banyak. Saling menghormati, menghargai. Dengan masih muda, harus lebih menghormati yang tua. Walaupun panjenengan saya akui cerdas, pintar, ilmunya juga luar biasa. Cukupi, banyak salah mohon maaf. Jangan lupa like, komen. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.